Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Yaul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah membaca kitab dan juga teman-temanku yang saya sayangi. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syekh Wakil Maulana dengan NIM 231101010051 dari kelas A6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan kitab Safinatun Najah guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah membaca kitab. Yang mana di sini saya akan membacakan mengenai fasal udurnya sholat dan juga rukun khutbah. Langsung saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal a'dharu sholati utawi pira-pira udure salat iku isnani ana loro rupane annaumu turu wan nisyanu lan lali. Jadi fasal di sini menjelaskan mengenai udurnya salat. Udur itu adalah suatu halangan yang mana menjadikan seseorang itu mendapatkan keringanan dalam melaksanakan suatu kewajiban. Nah, di sini udurnya sholat itu ada dua. Yang pertama adalah tidur dan yang kedua adalah lupa. Namun tidur dan lupa ini tetap ada beberapa ketentuan yang disebut sebagai udur. Yang pertama, tidur yang dianggap sebagai udur adalah tidurnya orang yang tidak sengaja. Misalkan ada seseorang ketika pagi itu bekerja dan pekerjaannya pekerjaan berat, misalkan sebagai kuli bangunan. Nah, pekerjaan tersebut selesai pada jam 10 siang dan si pekerja ini memutuskan untuk istirahat. Karena faktor kelelahan dan kecapean si pekerja tersebut, si pekerja memutuskan untuk tidur dan ternyata ketika ia bangun jam 3 sore dan waktu sudah menunjukkan waktu asar. Otomatis waktu sholat zuhur itu beliau meninggalkan. Nah, tidur yang seperti itu dianggap sebagai udzur dan dimakfu. Tetapi berbeda lagi jika tidurnya seseorang ini disengaja. Misalkan sudah setengah 12, waktu zuhur misalkan jam setengah 12 siang. Nah, si pekerja ini sudah tahu sebenarnya bahwa sebentar lagi akan masuk waktu sholat. Misalkan dia tidur jam setengah 12 kurang 5 menit. Namun dia tetap menyengaja hal tersebut dengan berpikiran mungkin nanti jam 12 pasti bangun atau jam setengah 1 pasti bangun. Dan ternyata ketika si pekerja ini tidur dan bangun sudah waktu asar dan sholat zuhurnya ketinggalan. Nah, ini tidur yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai udzur sholat. Kemudian yang lupa ini juga ada ketentuan. Lupa yang dianggap sebagai udzurnya sholat adalah lupa ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat. Misalkan ada seseorang yang sibuk belajar ataupun mencari nafkah yang halal, kemudian ia lupa bahwa belum melaksanakan sholat, misalkan sholat zuhur. Nah, lupa di sini adalah lupa yang dianggap sebagai udzurnya sholat. Namun berbeda lagi ketika lupa ketika seseorang itu mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, misalkan terlalu sibuk bermain kartu atau bermain catur atau bahkan judi sekalipun. Nah, lupa yang seperti ini tidak bisa dianggap sebagai udzur. Untuk nahwunya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun adalah kalimah isim karena ada tanda-tanda kalimah isim berupa tanwin. Faslun di sini berkedudukan rofa karena menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Tanda rofanya dengan dumah karena isim mufrad. A'dharu sholati adalah susunan idhofah. A'dharu sebagai mudhof dan as-sholati sebagai mudhof ilaih. A'dharu berkedudukan rofa karena menjadi mubtada. Tanda rofanya dengan dumah karena isim mufrad. As-sholati adalah kalimah isim karena ada tanda kalimah isim berupa al. As-sholati di i'robi jar karena menjadi mudhof ilaih dari a'dharu. Tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Isnani adalah kalimah isim. Isnani berkedudukan rofa karena menjadi khobar dari a'dharu sholati. Isnani tanda rofanya dengan alif karena mulhaq bil musanna. An-naumu adalah kalimah isim karena ada tanda-tanda kalimah isim berupa al. An-naumu berkedudukan rofa karena menjadi badal dari lafadz isnani.
Mengapa anamu berkedudukan rofa? Karena anamu sebagai badal itu mengikuti mubdal minhu. Mubdal minhunya yang mana? Isnani. Karena isnani ini berkedudukan rofa, maka anamu sebagai badal juga berkedudukan rofa. Tanda rofanya dengan dumah. Wan nisyanu, wawu di sini sebagai huruf ataf. Anisyanu adalah kalimat isim. Anisyanu berkedudukan rofa karena menjadi marfu'atul asma yang maktuf dari lafadz an-naumu. Anisyanu tanda rofaknya adalah dengan dumah karena isim mufrad. Lanjut fasal mengenai rukun khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro iku khamsatun ana 5. Rupane hamdulillahi maca alhamdulillah fihi ma indal khutbatain. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma indal khutbatain. Wal wasiyatu lan wasiyah bitaqwa kelawan takwa fihi ma indal khutbatain. Wa qiraatu ayatin lan maca ayat minal qur'ani saking al-Qur'an fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbah loro. Wa du'a ulan dongaake lil mukminina maring wong mukmin lanang wal mukminati lan maring wong mukmin wadon fil akhirati ing dalam khutbah kang akhir. Jadi pasal di sini menjelaskan mengenai rukun khutbah 2. Yang mana rukun khutbah 2 ini ada 5. Yang pertama adalah membaca pujian berupa alhamdulillah di dalam 2 khutbah. Yang kedua membaca sholawat nabi dalam 2 khutbah. Yang ketiga wasiat takwa di dalam 2 khutbah. Yang keempat membaca ayat Al-Quran di dalam salah satu khutbah baik yang awal atau yang akhir. Dan yang terakhir adalah mendoakan orang mukmin baik itu laki-laki ataupun perempuan di dalam khutbah yang akhir. Definisi rukun adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dalam suatu pekerjaan atau kewajiban. Dan ketika apabila kita tidak mengerjakan salah satu rukun tersebut, maka kewajiban tersebut dianggap tidak sah. Misalkan ada seseorang yang ketika berkhutbah tidak melaksanakan salah satu rukun membaca pujian alhamdulillah baik itu di dalam khutbah pertama atau yang kedua, maka status khutbah ini tidak sah karena si khotib tidak membaca salah satu rukun khutbah 2 ini. Gitu. Kemudian untuk nahwunya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun adalah kalimat isim karena ada tanda kalimat isim berupa tanwin. Faslun berkedudukan rofa karena menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Tanda rofaknya dengan dumah karena isim mufrad. Arkanul khutbataini adalah susunan idhofah. Arkanu sebagai mudhof dan al khutbataini sebagai mudhof ilaih. Arkanu berkedudukan rofa karena menjadi mubtada. Tanda rofaknya dengan dumah karena isim mufrad. Al-khutbataini adalah kalimat isim karena tanda kalimat isim berupa al. Al-khutbataini di i'rabi jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafadz arkanu. Tanda jarnya dengan ya karena isim tasniyah. Khamsatun adalah kalimat isim karena tanda kalimat isim berupa tanwin. Khamsatun berkedudukan rofa karena menjadi khobar dari arkanul khutbataini. Tanda rofaknya dengan dumah karena isim mufrad. Hamdullahi adalah susunan idhofah, hamdu sebagai mudhof dan Allahi sebagai mudhof ilaih. Hamdu berkedudukan rofa karena menjadi badal dari lafadz khamsatun. Tanda rofaknya dengan dumah karena isim mufrad. Allahi adalah kalimat isim karena ada tanda kalimat isim berupa al. Tanda kalimat isim berupa al. Allahi di i'rabi jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafadz hamdu. Tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Fi hima adalah susunan jar majrur. Fi sebagai jar dan hima sebagai majrur. Karena hima sebagai majrur maka wajib dibaca jar. Tanda jarnya dengan mahalli karena termasuk isim mabni yang isim dhamir. Wassolatu wawu di sini sebagai huruf ataf, sedangkan as-sholatu adalah kalimat isim. As-sholatu karena kalimat isim karena ada tanda-tanda berupa al. As-sholatu berkedudukan rofa karena menjadi marfu'atul asma yang maktuf. Tanda rofaknya dengan dumah karena isim mufrad. Ala nabiyyi adalah susunan jar majrur. Ala sebagai jar dan al nabi sebagai majrur. Karena al nabi sebagai majrur maka wajib dibaca jar. Tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Sholla sholla adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Karena fi'il madhi pasti mabni. Mabninya mabniun alal fathi. Sholla di sini juga termasuk fi'il maklum. Karena fi'il maklum pasti membutuhkan fa'il. Fa'ilnya adalah lafadz Allahu.
Sholat juga termasuk fi'il muta'addi. Allahu adalah kalimah isim karena ada tanda kalimah isim berupa al. Allahu berkedudukan rofa karena menjadi fa'il dari lafaz sholat. Tanda rofaknya dengan dumah karena isim mufrad. Alaihi adalah susunan jar majrur. Ala sebagai jar dan hi sebagai majrur. Karena hi sebagai majrur maka wajib dibaca jar. Tanda jarnya dengan mahalli karena isim dhamir. Wasallama wawu di sini sebagai huruf ataf, sedangkan salama adalah kalimah fiil. Fiilnya fiil madi karena madi pasti mabni. Mabninya mabniun alal fathi. Salama di sini juga termasuk fiil ma'lum. Karena fiil ma'lum pasti bukan fa'il, fa'ilnya tersimpan. Dan salama juga termasuk fiil lazim. Fihima adalah susunan jar majrur. Fi sebagai jar dan hima sebagai majrur. Karena hima sebagai majrur maka wajib dibaca jar. Tanda jarnya dengan mahalli karena termasuk isim mabni yang isim dhamir. Wal wasiyatu wawu di sini sebagai huruf ataf, sedangkan al wasiyatu sebagai kalimat isim karena ada tanda kalimat isim berupa al. Al wasiyatu berkedudukan rofa karena menjadi marfu'atul asma yang ma'tuf. Tanda rofaknya dengan dummah karena isim mufrad. Bitaqwa adalah susunan jar majrur, bi sebagai jar dan at-taqwa sebagai majrur. Karena at-taqwa sebagai majrur maka wajib dibaca jar, tanda jarnya dengan takdiri karena isim maksur. Fihima di sini adalah susunan jar majrur, fi sebagai jar dan hima sebagai majrur. Karena hima sebagai majrur maka wajib dibaca jar, tanda jarnya dengan mahalli karena isim dhamir. Wa qiraatu wawu di sini sebagai huruf ataf. Qiraatu ayatin adalah susunan idhofah. Qiraatu sebagai mudhof dan ayatin sebagai mudhof ilaih. Qiraatu berkedudukan rofa karena menjadi marfu'atul asma yang ma'tuf, tanda rofaknya dengan dummah karena isim mufrad. Ayatin di i'rabi jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafadz qiraatu. Tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Minal Qur'ani adalah susunan jar majrur. Min adalah jar dan al-Qur'ani sebagai majrur. Karena al-Qur'ani sebagai majrur maka wajib dibaca jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Fi ihda adalah susunan jar majrur, fi sebagai jar dan ihda sebagai majrur. Karena ihda sebagai majrur maka wajib dibaca jar, tanda jarnya dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Ihdahuma adalah susunan idhofah, ihda sebagai mudhof dan huma sebagai mudhof ilaih. Karena huma sebagai mudhof ilaih maka wajib dibaca jar, tanda jarnya dengan mahalli karena isim mabni. Wad du'a'u wawu di sini sebagai huruf ataf, sedangkan ad-du'a'u adalah kalimat isim. Karena ada tanda kalimat isim berupa al. Ad-du'a'u berkedudukan rofa karena menjadi ma'tuf, tanda rofaknya dengan dummah karena isim mufrad. Lil mu'minina adalah susunan jar majrur, li sebagai jar dan mu'minina sebagai majrur. Karena mu'minina sebagai majrur maka wajib dibaca jar, tanda jarnya dengan ya karena isim jamak mudzakkar salim. Wal mu'minati wawu di sini sebagai huruf ataf, sedangkan al mu'minati adalah al mu'minati dibaca jar karena menjadi ma'tuf, tanda jarnya dengan kasroh karena isim jamak muannas salim. Fil akhirati adalah susunan jar majrur, fi sebagai jar dan akhirati sebagai majrur. Karena akhirati sebagai majrur maka wajib dibaca jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.